Hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Rondo yang tinggal di sebuah desa di wilayah Jawa. Sudah sejak lama ia menginginkan anak. Ketika sedang melamun di ladang, tiba-tiba bumi bergetar hebat. Mbok Rondo terkejut karena munculnya raksasa yang menakutkan di hadapannya. Raksasa itu tertawa terbahak-bahak. Aku sangat membingungnya, tapi dengan syarat saat ia berenam tahun kau harus menyerahkannya kepadaku untuk kusantap. Mbok Rondo tidak tahu asal-usul raksasa itu, tapi karena ia benar-benar menginginkan anak, maka ia menyanggupinya. Raksasa itu kemudian memberinya biji mentimun. Tanamlah keluar di dalam salah satu uang, meskipun akan kau temukan seorang anak. Mbok Rondo kemudian segera menanam biji mentimun itu. Salah satunya menghasilkan timun besar berwarna kuning keemasan. Ketika memetik dan membelahnya, nampak di dalamnya bayi mungil dan lucu. Betapa gembiranya hati Mbok Rondo. Bayi itu ia beri nama Timun Mas. Ia tumbuh menjadi gadis cantik jelita. Mbok Rondo amat menyayanginya. Suatu hari datanglah raksasa menagih janji. Mana putramu itu? Mana dia sekarang juga? Aku tahu kedatanganmu untuk mengambil timun emas. Berilah aku waktu 3 hari lagi. Kalau ia ku berikan sekarang, tentu kurang lezat untuk disantap. Tubuhnya masih kecil, kata Mbok Rondo. Baiklah, aku akan memberikanmu 3 hari. Sampai aku 3 hari gak ada, kau bawa saja kau anjing ya, kau ya. Bakarmu kau anjing. Ancam raksasa itu. Kemudian Mbok Rondo mencari akal bagaimana caranya menyelamatkan timun emas. Datanglah ia ke seorang pertapa yang memberinya 3 bungkusan kecil sebagai penangkal kejahatan raksasa. Isinya adalah biji mentimun, jarum, dan garam. 3 hari kemudian, raksasa itu datang lagi dan menagih janji. Mbok Rondo cepat-cepat menyuruh timun emas lari menyelamatkan diri lewat pintu belakang sambil menyerahkan bungkusan itu. Kemana kau bocah sialan? Sini kau. Kata raksasa sambil mengejar timun emas. Karena terus berlari, timun emas kelelahan. Dalam keadaan terdesak, ia menyebar bungkusan pertama berisi biji mentimun. Biji itu tumbuh menjadi tanaman mentimun yang lebat dengan buahnya yang besar-besar. Dengan rakusnya, raksasa memakan buah itu lalu kembali mengejar timun emas. Timun emas segera membuka bungkusan kedua dan menaburkan jarum ke tanah. Jarum berubah jadi hutan bambu lebat. Raksasa dapat menerobosnya meskipun kakinya berdarah-darah tertusuk bambu. Raksasa kembali mengejarnya. Timun emas melempar bungkusan ketiga berupa garam, menjadilah lautan. Raksasa itu kepanasan dan mati tenggelam. Timun emas selamat. Akhirnya ia hidup bahagia bersama Mbok Rondo.